ada hari saya puasa nih Pak Haji. Jadi semoga upacara yang diselenggarakan berjalan lancar dan bermanfaat. Dan kami pada kesempatan kali ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Sugeng, akan diefektifkan sampai 1 jam ke depan. Dan untuk memulai, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan bisa mengikuti pelatihan ini dengan lancar. Berdoa, kami persilahkan. Baik, dari para puasa sunnah. Oke, terima kasih. Kami serahkan kepada Haji Sugeng. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Bli Nora. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa hadir di sesi kita pada hari ini di materi tentang masih di publikasi ilmiah terkait dengan penelitian tindakan kelas. Ibu, Bapak yang saya hormati, teman-teman guru yang saya banggakan, sesi hari ini saya akan menambahkan yaitu bagaimana kita merancang instrumen. Ya. Bagaimana kita merancang instrumen, terutama instrumen-instrumen yang akan mendukung kegiatan kita. Jadi kalau pertemuan yang besok, mungkin hari Rabu, itu nanti teman-teman saya minta menyampaikan hasil rancangannya. Tapi sehingga apa, hari ini saya coba sampai selesai di instrumen, Rabu mungkin yang mau dikonsultasikan, disajikan, nanti dipresentasikan, kita sikapi bareng-bareng, baru nanti bisa mulai diunggah di ruang untuk lembar tugas. Baik. Jadi teman-teman, saya sudah punya catatan yaitu dari teman-teman yang konsultasi by WA. Ini luar biasa, beli murah. Sehingga paling tidak ada teman saya ketika saya bangun pagi jam 2, jam 3 itu mesti ada yang masuk satu itu ada. Tapi paling tidak ini ada yang menggembirakan buat saya, ada semangat di antara teman-teman. Namun masih ada juga beberapa teman yang belum pernah konsultasi, baik itu bertanya di forum ini ataupun konsultasi di WA. Harapan saya apa, teman-teman, mumpung kita ketemu, ini tolong dimanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Kenapa? Karena publikasi ini peminatnya cukup lumayan. Sehingga kalau ini teman-teman yang lain. Baik. Apa yang kita bisa buat di instrumen? Kemarin instrumen paling tidak yang disiapkan oleh teman-teman pertama terkait hasil belajar. Saya tidak akan mengganggu tentang instrumen hasil belajar karena instrumen hasil belajar ini terkait dengan kompetensi teman-teman dalam membuat soal. Ya, bisa pilihan ganda, bisa uraian, silakan. Yang penting ada soal yang bisa mengukur indikator-indikator untuk satu siklus. Nah, sehingga apa? Kemarin ada pertanyaan, Pak, apakah dilaksanakan setiap siklus ada penilaian? Iya, setiap siklus ada penilaian. Di setiap siklus juga ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada observasi, dan ada refleksi. Itu tiap siklus. Nah, ketika kita membuat perencanaan, diantaranya adalah teman-teman merancang lembar observasi. Ya, ini yang non-tes ya, ada lembar observasi. Untuk apa? Pertama, mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, kegiatan yang terkait dengan aktivitas siswa atau motivasi siswa selama proses pembelajaran.
Jadi intinya yang dua itu pertama kegiatan guru, yang kedua kegiatan siswa pada proses pembelajaran. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika saya merancang, ya, Beli Ngurah belum di izin share screen-nya, Beli Ngurah atau Mas Sofil, share screen-nya Beli. Siapa? Sampai Pak. Ini coba Pak Haji. Suara saya masuk Pak Haji? Monggo Pak Haji Sugeng. Kayaknya nggak ada, Pak Haji. Ada Ada ya? beliau bergerak kok gambarnya. Apa mungkin ada ya masih Oh, berproses. sudah. Suaranya Pak Haji kok terputus Pak Haji nggih? Nggak ada suara masuk Pak? Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu, sepertinya Pak Haji Sugeng ada kendala di audio, sehingga audionya tidak masuk. Tapi yang lain suara saya terdengar nih? Ya. Dengar Pak Ngurah, terdengar. Ya. Mungkin Pak Haji ada gangguan ya di audio. Iya. Baik. Ya, ditunggu sebentar nih Bapak Ibu.
Ya, baik, mohon maaf gangguan. Ya, baik. Jadi teman-teman ketika kita merancang kegiatan pembelajaran, setidaknya teman-teman bisa melihat apa sih yang kita lakukan ketika di kelas. Atau yang biasa kita lakukan di kelas. Pertama, paling enggak kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kita memotivasi siswa. Ya, memotivasi siswa untuk apa? Untuk siap dalam pembelajaran. Oke, ini paling tidak yang kita gunakan. Kemudian apa? Kami tidak akan melihat persepsi dan lain sebagainya. Persepsi itu bagian dari memotivasi siswa untuk siap dalam pembelajaran. Terus apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa tanyakan atau yang ingin kita ketahui dari proses pembelajaran? Paling tidak, yaitu teman-teman menyiapkan medianya. Ya, media pembelajarannya. Setelah media pembelajaran apa? Kita bisa melihat dalam proses pembelajaran paling tidak memilih model. Oke, bagaimana guru dalam memilih model? Kemudian setelah memilih model apa? Langkah modelnya. Sintak model pembelajaran. Oke. Ya, kalau ada modelnya. Tapi ketika orang menggunakan media, ya, ketepatan memilih media. Nah, selama proses pembelajaran, apa yang mungkin kita ingin bangun? Paling tidak guru memberi kesempatan peserta atau siswa bertanya. Ya. Ada enggak kesempatan guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya? Kemudian memberi kesempatan siswa menjawab pertanyaan. Ya. Artinya apa? Guru dalam hal ini memberi kesempatan siswa untuk menjawab pertanyaan, boleh pertanyaan dari siswa, bisa pertanyaan dari guru. Ya. Ketika membimbing diskusi, maka guru memberikan bimbingan diskusi. Oke. Silakan teman-teman merinci beberapa yang mungkin akan kita amati. Oke, memberi kesempatan siswa atau kelompok, ya, secara individu atau kelompok, ya, untuk presentasi. Kita bisa kembangkan terus beberapa indikator ini yang nanti menjadi bahan apa? Pengamatan kita. Ya, berikan kesempatan siswa secara individu dan kelompok untuk presentasi. Kemudian memberikan tugas misalkan. Oke. Dan masih banyak lagi yang kita bisa breakdown. Kalau kita sudah membreakdown semacam ini, paling tidak kita punya gambaran apa yang akan kita buat. Ketika kita membuat lembar observasi untuk kegiatan pembelajaran guru, kira-kira lembar observasi ini akan berisi catatan atau ada angka-angka atau nilai.
Mungkin apakah akan hanya deskriptif atau hanya dinilai secara kuantitatif atau kualitatif. Ini harus kita pikirkan. Ketika saya menilai semacam ini, yang saya ukur apa sih? Sebenarnya guru melakukan atau tidak? Ya, guru melakukan atau tidak, memenuhi atau tidak. Kalau memenuhi bagaimana catatannya, kalau belum memenuhi bagaimana catatan yang diberikan. Ya. Sehingga apa? Teman-teman bisa merancang semacam ini menjadi lembar observasi. Ya. Nomor kegiatan atau aktivitas, ya ada tidak tambahi keterangan. Oke. Oh, ya. Ya, intinya apa? Ketika kita membuat semacam ini, dibuat tiap siklus. Apa yang sudah kita ingin amati, ini kita tinggal memberi kopnya ya. Lembar observasi kegiatan pembelajaran, ya, siklus 1 misalkan, ya. Tulis kolaboran, ya. Kita tambah lagi guru model. Oke. Oke, contohnya kemudian nanti siapa di sini, kapan dilaksanakan ya? Oke, sorry, siklus 1 pembelajaran 1.
Pembelajaran keberapa? Nah, misalkan tempatnya di Jembrana, ya Jembrana berarti. Ya, kasih tanggalnya, oke. Misalkan negara, misalkan tanggal 30 Juli 2021. Nanti kolaboran, oke. Ini saya selalu menggunakan cara-cara dalam model semacam ini. Saya ingin ngajak teman-teman itu yang original. Saya nggak pernah gunakan panduan yang pasti, tapi yang selalu kita lakukan ketika kita melakukan pengamatan di pembelajaran. Sehingga teman-teman tinggal memindahkan apa yang kita rancang. Ya, saya merancang ada motivasi, media, dan sebagainya. Kalau teman-teman merasa ini jadi belum, berarti tambah lagi apa? Masih kurang, tambah lagi. Nah, fungsinya apa? Ini akan digunakan oleh kolaboran untuk memberikan catatan terhadap kegiatan kita. Ya, terhadap catatan yang akan dilakukan kolaboran terhadap kegiatan pembelajaran kita. Sehingga apa? Pada saat refleksi ini akan disampaikan oleh kolaboran. Ya. Ya, catatan ini bisa juga catatan kemudian ditambahi saran. Oke. Bisa ditambahkan saran di sini, ya. Catatan dan saran, misalkan. Sehingga apa? Kolaboran tidak hanya mencatat yang kurang bagus misalkan, tapi yang bagus juga ada catatan. Ya. Jadi tidak hanya menyampaikan tujuan pembelajaran misalkan. Ya, tidak boleh ya saja, tapi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran, ya. Misalkan suaranya supaya dipertegas. Ya. Tujuan hanya memuat sikap saja, tidak melibatkan pengetahuan dan keterampilan. Itu bisa jadi catatan supaya apa? Ketika pembelajaran berikutnya, si guru model atau guru yang melakukan kegiatan ini ada perbaikan. Ketika media pembelajarannya sudah yang dipilih sudah tepat. Tapi karena menggunakan online pada saat itu ada gangguan sinyal. Maka guru disarankan untuk menyiapkan media non online-nya. Ketika Bu Ami mengunggah YouTube ke YouTube, tapi kan punya offline-nya. Ya, file aslinya sebelum diunggah ke YouTube itu yang kita bisa tunjukkan pada saat sesi kedua. Jadi ada antisipasi kalau ada gangguan. Nah, ya, tambahan biasanya guru-guru menyiapkan LKS, ya. Tambahkan nanti di mana, ya. Milih model, misalkan sintak modelnya ini saya tambahkan di sini menyediakan LKS untuk pembelajaran, ya, atau diskusi, ya. Ini yang harus dibangun, ya. Berikan tugas, kemudian bisa juga tambahkan lagi memberikan umpan balik, ya, dan kesimpulan. Oke. Nanti ketika memberikan umpan balik dan kesimpulan, kesimpulan dibuat oleh guru. Harusnya kesimpulan itu dibuat oleh siswa bersama guru, sehingga itu menjadi suatu kesimpulan bersama dari suatu proses pembelajaran. Oke, ini yang pertama gambaran tentang supervisi
observasi terkait dengan kegiatan pembelajaran. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir di sini saya tambahkan, saya lupa. Biasanya ngajarnya sesuai dengan RPP apa enggak? Ya. Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Ya, kenapa kadang-kadang kita karena terburu waktu, ya, akhirnya loncat-loncat materinya. Padahal RPP-nya jelas, sintaknya jelas, tapi kita prakteknya tidak mengikuti rancangan pelaksanaan pembelajaran yang dirancang di RPP kita. Oke, sampai sini bisa dipahami apa belum? Nah, di sini teman-teman, catatan ini tidak hanya menjadi catatan guru untuk perbaikan. Dan ini nanti dimasukkan di mana? Di diskusi pada bab 4. Jadi kalau catatan ini di siklus 1, ya catatan siklus 1 pada kegiatan pembelajaran pada diskusi siklus 1. Oke. Kita sudah punya 1. Saya akan ajak teman-teman lagi, yaitu membuat instrumen untuk aktif. Ya, aktif dulu. Saya mulai dari indikator. Oke. Indikator aktif. Ya, saya tanya teman-teman Pak Zainuddin. Halo Pak Zainuddin, bisa diaktifkan Pak Zainuddin mic-nya? Siapa Pak? Iya, Pak Zainuddin, saya yakin Pak Zainuddin di kelas atau di sekolah kita bisa sering mengatakan, misalkan Bu Rosida, Bu Nani ini aktif. Ya Pak ya? Ya. Kalau dengan jadi guru hari ini di kelas atau kemarin ketika belajar, Pak Zainuddin saya yakin tahu, yaitu siapa peserta kita yang aktif. Ya. Ya, kira-kira ciri orang aktif itu apa, Pak? Pak Zainuddin bisa mengatakan Bu Nani aktif atau Pak Mustain aktif. Bagaimana Bapak? Iya, Pak Zainuddin kan tahu sudah berapa hari kita belajar kan Pak Zainuddin ya? Ya Bapak. Ya, saya yakin Pak Zainuddin tahu di antara peserta kita yang aktif itu siapa saja. Ibu Rahmi, Ibu Nanik. Oke, baik. Nggak usah nyebut merek, Pak. Oh iya. Kenapa Pak Zainuddin bisa mengatakan Bu Rahmi atau Pak Mustain aktif? Karena beliau mereka ini sering bertanya, diskusinya sering. Oke, tak satu dulu, Pak. Ya, Bapak. Bertanya, oke. Apalagi, Pak? Terus selalu hadir pada saat Zoom. Oke, hadir saat pembelajaran. Oke, terus. Oke, dua saya dulu, Pak. Ya, saya tanya Pak Mustain. Ya, Pak Mustain. Halo, Pak Mustain. Halo, Pak. Ya, kira-kira orang dikatakan aktif itu apa, Pak? Tadi Pak Zainuddin sudah mengatakan dia bertanya, hadir pada setiap pembelajaran. Terus apa lagi, Pak? Ketika dia mengikuti pembelajaran, dia aktif bertanya, kemudian aktif memperhatikan yang menyampaikan materi, Pak. Oke, biasanya kalau kita di kelas, Pak, ketika tahu anak memperhatikan itu apa, Pak? Kalau saya melihat siswa saya tahu dia memperhatikan itu biasanya apa, Pak? Apakah karena manggut-manggut, atau karena sambil ngantuk-ngantuk sedikit, atau pegang jidat?
Ya. Saking Jadi ngangguk-ngangguk. teman-teman bisa, ya apa Pak kira-kira Pak? Sambil ngangguk-ngangguk kayaknya. Oh, ngangguk-ngangguk ya, biasanya ngangguk-ngangguk. Biasanya orang aktif itu dia tidak hanya ngangguk, tapi tangannya juga gerak. Biasanya dia mempunyai catatan. Ya kan? Sama prosesnya punya catatan, Pak. Yuk, gimana Pak? Ya. Oke, apalagi Pak kira-kira Pak? Jadi dia aktif mencatat Pak. Pak Haji. Ya, oke, punya catatan sudah saya tulis, Pak. Apalagi, Pak? Atau Bu Indah, silakan Bu Indah. Bu Indah Sari. Ya, Pak Haji. Siswa dikatakan aktif jika dia memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru. Iya, oke. Bukti mendengarkan dan memperhatikan itu apa, Bu? Ya, Pak. Iya, bukti dia memperhatikan atau mendengarkan itu apa, Bu? Ketika dia menatap ke depan atau melihat guru menjelaskan. Nah, ini yang repot, Bu. Jadi Ibu Kemudian bisa dia melihat menjawab atau tampilan saya ini, Bu ya. Ya, ketika saya menampilkan ini, Bu, kalau di virtual, Bu ya. Ya. Oke, kalau saya menampilkan ini, Bu. Oke. Ya. Itu kan ada saya, Bu ya. Ya. Ya, Bu. Padahal itu bukan saya, itu foto saya yang saya tempel. Ya. Ini yang kita harus mulai bangun ketika kita ingin melihat aktivitas. Jangan sampai ada kita melihat siswa hadir, tapi yang ternyata yang hadir fotonya. Ya, kayak tadi itu kecurangan saya. Ya. Dan ini juga ada di sini. Saya paham itu. Nah, ketika saya bicara aktif, Bu, ya, ada enggak teman-teman melihat yang ingin menunjukkan hasil karyanya? Pak, coba ini kira-kira benar atau tidak? Ada kan teman-teman kemarin bertanya, kemudian bisa juga menjawab, ya. Ya. Jadi ketika ada diskusi, orang-orang yang aktif ini ingin mengeluarkan ide-idenya. Ya. Mengeluarkan ide itu bisa ide ketika dia diskusi di kelompoknya atau ketika diskusi kelas. Ya. Kemudian apa? Orang-orang yang aktif itu biasanya apa? Berusaha menyelesaikan tugas. Ya. Jadi ketika ada orang berusaha menyelesaikan tugas, baik itu cepat atau lambat, itu berarti ada usaha untuk menyelesaikan tugas. Tapi kalau sudah sama sekali, berarti tidak. Oke. Sehingga apa? Ketika tadi orang nampak hadir, wajahnya nampak, itu bisa jadi hadir saat pembelajaran. Ini yang harus kita bangun. Kenapa? Seringkali kita bisa mengatakan anak ini aktif. Tapi apa dikatakan aktif itu kapan? Ya, menyelesaikan tugas, mengeluarkan ide, ya, misalkan berpartisipasi saat diskusi, ya. Ini harus kita bangun. Nah, inilah misalkan saya ketemu 7 indikator, maka 7 indikator inilah yang akan saya amati. Halo? Saya akan mengamati 7 indikator. Sehingga apa? Ketika kita semacam ini baru kita buatkan instrumennya. Oke. Atau bisa lembar observasi bisa.
aktivitas. Pak Haji, mohon maaf, screen-nya masih di halaman instrumen kegiatan guru, Pak Haji. Allahu Akbar. Ya, terima kasih ya. Kayak gini nih mengingatkan ini bagian daripada aktif. Oke, sorry. Ya, saya ulangi. Baik. Jadi teman-teman, ketika saya tanya tadi Pak Zainuddin, ciri-ciri aktif. Orang aktif itu dia berani bertanya. Dia selalu hadir pada pembelajaran. Kemudian dia mempunyai catatan. Dia berani menjawab. Dia berani mengeluarkan ide. Dia selalu menyelesaikan tugas. Dia berpartisipasi saat diskusi. Ya. Ini teman-teman bisa mengatakan indikator aktif ini. Halo. Jadi teman-teman bisa mencatat aktif ini bisa dari kajian teman-teman yang sering baca. Kalau teman-teman jarang membaca atau saat ini teman-teman di kajian teori, kajian pustaka kan ada kan aktif ya, aktivitas belajar. Motivasi belajar. Sesungguhnya ini bisa kita breakdown dari teori yang kita punya tentang aktivitas belajar, tentang motivasi belajar. Ketika Bu Ami mengangkat aktivitas dan hasil belajar, maka Bu Ami kan di kajian ada aktivitas. Ya kan Bu Ami? Ya, jadi di teori, kajian teori harusnya ada aktivitas. Kalau judul teman-teman ada aktivitas dan hasil belajar. Kalau di judul itu ada motivasi dan hasil belajar, maka pasti akan ada teori motivasi. Di sana pasti akan ada ciri-ciri orang motivasi. Halo? Nah, tapi ketika teman-teman karena jarang membaca, jarang literasi kita nggak bagus, maka kita bisa dari beberapa buku yang ada, kita kumpulkan kira-kira ciri aktif itu kayak gini. Halo? Kalau sudah, baru kita buat lembar observasi aktivitas belajar. Ya, apa yang ada yaitu bisa kasih siklus, ya, siklus keberapa nanti teman-teman bisa isi, ya. Kemudian pembelajaran keberapa bisa diisi, ya. Kemudian tanggal. Oke. Karena tanggalnya ini tidak boleh lepas. Kita lakukan kapan. Oke. Baru kita buat apa? Iya, belangkonya. Oke, ada nomor, ada nama, boleh. Kemudian ada berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ya. Kemudian oke. Nanti aja tambahi nomor. Oke. Nama. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indikator. Mohon maaf Pak Haji. Iya. Yang tadi jawaban saya kan di sini itu pelajaran offline Pak Haji, makanya ini saya jawab
memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru. Jadi kalau misalnya pelajaran offline kan saya bisa tambah lagi indikator selain yang ada yang Pak Haji tampilkan ini kan. Iya, silakan. Nanti silakan sesuaikan ya. Jadi ini bukan harga kuburan. Ya, jadi ini bukan harga kuburan, berarti teman-teman itu boleh menambahkan. Ya. Oke, indikatornya. Ini bisa nanti jumlah, ya, jumlah skor. Oke. Oke, nanti bisa kategori. Oke. Oke. Jadi teman-teman, ketika kita sudah punya ini, teman-teman bisa memecah indikator ini ke dalam beberapa hal. Tapi karena kita dalam pengamatan, ya, dalam pengamatan, maka orang yang tidak sempat bertanya, tidak sempat dilayani guru, tapi dia mungkin mengacungkan tangan, tapi guru tidak tahu, kan bisa terjadi. Sama ketika saya di kelas semacam ini, ada peserta saya resen, saya bisa jadi tidak terbaca. Bagi kalau hanya ngacung tangan, kalau resen biasanya dia langsung ada urutan di layar saya. Ya, di layar saya itu kalau orang yang resen mesti urutannya di atas. Ya, resen di atas itu. Itu artinya dia mengucapkan pertanyaan atau tidak ketika dia mencoba. Silakan ada yang tanya, misalkan teman-teman hanya angkat tangan, tapi saya nggak melihat, maka pengamat sudah mengatakan itu sudah mencoba bertanya. Apalagi dia bertanya. Sama ketika akan, silakan yang mau menjawab, ada siswa kita yang mengacungkan tangan, maka itu kategori dia menjawab pertanyaan. Nah, ketika kita memberikan skor, ya, teman-teman skor di masing indikator itu hak prerogatif teman-teman. Misalkan ketika saya berikan, ya, skor itu, ya, misalkan iya dan tidak saja, ya, artinya jika dia melakukan, ya, kita beri skor 2. Ya, misalkan tidak, kita berikan skor 1. Oke. Atau boleh, Pak, kalau saya mau 0,1 boleh, Pak. Enggak apa-apa. Ya. Artinya kalau tidak 0, kalau iya 1 boleh. Sehingga kalau kita melihat semacam ini, teman-teman sudah bisa memprediksi. Kalau ada 7 indikator, maka skor maksimumnya berapa? 14. Iya. 2 kali atau 7 kali 2, Bu Ami? Ya, saya dengan guru 7 kali 2. Ya? 7 kali 2. 7 kali 2. Ini 14. Oke. Skor minimumnya? 7. Ya. Minimum ini 7 kali 1 sama dengan 7. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membuat kategori. Ya. Kategori ini juga teman-teman punya hak. Apakah kategori tinggi, sedang, kurang? Ya. Ada yang mengatakan kurang baik, apa? Cukup, sedang, cukup, sedang, dari apa biasanya ya? Tinggi, cukup, sedang, kurang gitu. Nah, misalkan yang kita gunakan istilah kategori itu teman-teman yang punya hak.
Ya. Misalkan di indikator kinerja saya tetapkan, ya, saya tetapkan penelitian ini dikatakan berhasil apabila 80% siswa kategori baik. Ya, kategori baik. Berarti kemungkinan ada baik, cukup, dan kurang. Oke, halo. Ya, saya gunakan kategori baik, cukup, dan kurang. Maka kita bisa merancang ada 3 kategori. Ya, kita punya 3 kategori. Sehingga apa? Kita baru sekarang membuat rancangan intervalnya Pak Haji? ya, baru kita membuat rancangan interval. Ya, saya geser-geser aja dulu. Ya, membuat rancangan interval. Kita dalam membuat rancangan interval sekali lagi banyak cara yang kita gunakan. Ada yang menggunakan rumus yang sudah ada, misalkan ada log atau apa yang saya ingat saya itu ada. Tapi kalau kita mau membuat rancangan interval yang kita pahami dan kita gunakan sendiri, teman-teman cukup apa? Ya, membuat ketentuan sendiri. Ya. Oke. Misalkan saya membuat interval. Oke. Sama dengan pecahan. Oke. Oke. Skor maksimum bagi skor minimum bagi 3. Oke, ini kalau kita langsung masukkan berarti sama dengan berapa? Empat belas dikurangi 7. 7 dibagi 3. Oke. Sama dengan berapa, Bu Ami? 7/3. Iya, sama dengan berapa biar nggak ngeper-ngeper lagi? 2,3. 2,3. 2,3. Oke. Jadi teman-teman ketika ada pecahan ini bisa kita kategorikan 2 saja. Ya, mendekati kita dekatkan 2. Oke. Oke, kalau sudah kita baru membuat daftar kategorinya. Ya. Berarti hanya 2 tabel. Ya. Oke. Interval, kemudian kategori. Oke. Ya, dari 14. Ya, saya mulai dari yang kecil saja deh. Ya. Oke.
Benar nih, 7 bagi 3, oke 2 ya. Berarti mulai dari berapa, Bu? 7 sampai 9, 8. 8, 7, 8, Iya, 9 sampai 10, 10. Terakhir 11 sampai 11 sampai 14. 14. Kok panjang sekali? 11, Oke. 14. Baik. Ini biasanya, halo, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah keunikan di penelitian sosial ini kayak gini. Ada nilai-nilai yang kita bangun. Di sini ada yang tidak normal di 11-14. Ya, 11-14. Kenapa 11-14 ini jaraknya berapa? 4. Sementara yang lain 2. Teman-teman boleh menggunakan sisi sosial dimainkan di sini yaitu ke 11. Ya. Sehingga yang sini 12. Oke. 12-14 ada berapa? Tentangnya 3. Jadi 2, 3, 3. Boleh, boleh. Ya. Kebolehan ini apa? Ada nilai yang akan menguntungkan kita. Jadi kalau di penilaian terhadap siswa, siswa diuntungkan. Kenapa? Karena dia dalam kategori baik ataupun cukup. Jadi ini saya katakan kurang, ini cukup, ya baik. Oke. Pak, kalau saya menggunakan 11, 9 sampai 10 boleh enggak? Boleh. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mendapatkan rentang yang panjang untuk baik. Ya. Rentang yang panjang untuk kategori baik. Tapi kalau mungkin Bu Inaya menggunakan rumus matematika, saya ingat saya di statistik itu ada yang untuk membuat interval itu menggunakan ada log gitu. Saya nggak pasti ingat. Kenapa? Karena di penelitian sosial ini dibangun supaya apa? Ada kategori yang luas. Ya, yang saya maksud kategori yang luas, anak bisa masuk dalam kategori yang terbaik itu lebih banyak. Nah, teman-teman, observer kita, ya, observer kita bisa jadi bukan guru yang ngajar di kelas kita. Jalangi, observer itu bisa jadi bukan guru yang mengajar di kelas kita. Oke. Jalangi. Observer itu bisa jadi bukan guru di kelas kita. Sehingga dalam melakukan PTK, kita boleh menghilangkan nama. Ya. Ya. Bisa menghilangkan nama. Tapi lewat apa? Yaitu nomor. Sehingga saya sarankan pada setiap PTK, teman-teman memberikan kartu nomor yaitu di punggung atau dada peserta. Sehingga apa? Ketika Bu Indah melakukan observer di kelas Bu Rahmiati, sementara Bu Rahmiati Bu Indah tidak ngajar di kelas Bu Rahmi, maka Bu Indah cukup memberikan kode misalkan 01, ya, 02 itu sebagai siswa 01, siswa 02. Nah, dari sini kita akan tahu berapa siswa yang kategori baik, berapa siswa kategori cukup, berapa siswa kategori kurang. Sehingga Bu Rahmi atau teman-teman bisa menentukan persentase. Berapa sih siswa yang kategori baik, berapa siswa yang kategori cukup,
berapa yang siswa yang kategori kurang. Gitu. Jadi ketika kita mengamati, inilah fungsi pengamat, jadi harus jeli melihat siswa. Ya. Sehingga apa? Ketika pada siklus 1 ternyata ya, siswa yang aktif itu tidak sampai 60% atau 60% dari target 80%. Maka observer bisa pada saat refleksi mengingatkan Bu Rami, kenapa siswa nggak aktif? Ternyata Bu Rami ketika siswa diskusi, itu Bu Rami belum menyamperi kelompok-kelompok yang ada. Sama yang hari ini saya lakukan, saya hanya menyebut nama Bu Rami, Pak Syaudin, kemudian Pak Mustaim pada saat ini. Sementara saya belum menyapa Pak Sopyan, Pak Juber, Bu Satriwati, kemudian Bu Lo, ya, Pak Tut, itu enggak saya sapa. Ini menjadi catatan observer. Sehingga apa? Pada pembelajaran berikutnya saya harus menyapa Pak Ibrahim, saya harus menyapa Bu Lo Eva, saya harus menyapa Bu Susrawati, saya harus menyapa Bu Ika Nurhayati dan lainnya. Ini apa? Hasil catatan ini ditambah catatan yang dari observer. Oh, dicek ternyata. Tadi kita akan melihat ketika di pembelajaran yang dilakukan oleh guru, ya ternyata guru saya belum memberikan di diskusi, nggak melibatkan siswa aktif di pembelajaran. Ini akan jadi bahan evaluasi yang dilakukan oleh observer. Saya cek, oh benar ternyata di centangan yang dilakukan oleh observer atau kolaboran itu menunjukkan bahwa banyak siswa yang belum aktif. Kenapa? Prosentasenya kelihatan. Inilah menggabungkan kenapa di penelitian PTK antara lembar pengamatan oleh guru, kolaboran pada pembelajaran guru, dan pada saat pemeriksaan pada siswa, ini juga harus disinkronkan. Oke. Sehingga teman-teman bisa mulai merancang selanjutnya kegiatan-kegiatan apa yang mau kita lihat. Ya. Ini kalau aktivitas belajar siswa. Oke. Yang hasil belajar saja bagaimana, Pak? Ketika guru tidak menyebutkan di PTK judulnya ada aktivitas, tetap harus ada pengamatan aktivitas. Kenapa? Karena belajar itu ada proses. Ada aktivitas yang dibangun dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Ya, jadi bisa menjadi terampil. Oke? Baik. Saya tidak membuka pertanyaan hari ini. Karena saya janji saya akan berakhir jam 2. Karena saya sudah ditunggu. Nah, teman-teman, silakan nanti membuat oret-oret. Saya ulangi, ini bukan kuburan, bukan harga kuburan, harga mati. Teman-teman tidak setuju dengan indikator yang saya berikan, boleh. Indikatornya tidak sama, nggak apa-apa. Ya. Sehingga apa? Saya selalu terbuka karena saya biasa secara terbuka. Selama kita punya dasar. Ketika teman-teman di teori ada aktif, pasti akan punya ciri-ciri pembelajaran aktif. Ciri-ciri siswa aktif itu apa? Kalau ada aktivitas belajar, oh berarti nanti dari teori yang teman-teman tulis, teman-teman punya indikator aktif. Motivasi belajar, berarti indikator motivasi akan teman-teman keluarkan. Oke? Saya kira itu dulu teman-teman. Saya mohon maaf, hari ini cukup pendek. Insya Allah nanti pada hari Rabu saya tambah. Pak Subhan, ya pertanyaannya ditahan dulu Pak Subhan. Hari ini saya tidak membuka pertanyaan
Karena memang saya biar teman-teman punya catatan observasi. Ya, oh ternyata Pak Sugeng hari ini tidak membuka pertanyaan. Harapan saya apa? Itu sebagai modal teman-teman ketika melakukan pengamatan. Ya. Oke. Ya, mohon maaf Pak Subhan ya. Oke. Saya kira itu dulu. Sekali lagi saya mohon maaf, Bli. Mungkin nanti saya ganti di hari Rabu agak panjangan dikit. Oke, terima kasih. Saya langsung live ini juga. Oke, Rebo berarti jam 1, Pak. Selamat sore. Berarti Rebo jam 1 juga, Pak. Pak Haji, selamat Hari Raya. Ya, terima kasih. Selamat Hari Raya, Pak Haji. Ya. Hari Rabu, teman-teman sepakat jam berapa sudah? Jam 1 juga, Kak. Oke, jam 1 ya, jam 1 nggak apa-apa. Jam 1, Pak Haji. Ya? Jam 1 paginya gorok. Ya, karena saya lihat teman-teman mulai aktif belajar ya di kelas ya. Siap. Oke. Betul Pak Haji, jam 1 saja Pak Haji. Oke, saya kira itu Bli. Terima kasih Bli. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji Sugeng. Selamat Hari Raya.